Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Saya Natania Yalaleme Heriwa, kelompok saya Leonardo, Patricia Devinalo, Shalom Eliana Lim, Yosef Wilfred Sinambela. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses penguasaan Jepang menjajah Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942 dengan tujuan untuk mencari bahan keperluan untuk perang. Jepang disambut baik di daerah Takaran dan Balikpapan dan menguasainya karena komandan Belanda di sana menyerah pada 12 Januari 1942. Jepang melanjutkan mencari wilayah-wilayah lain yang memiliki lokasi yang strategis untuk menjadi sumber keperluan perang Jepang. Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa yaitu Teluk Banten, Daratan Wetan, dan Kragen. Pada 1 Maret 1942, setelah daerah luar Jawa dikuasai Jepang, memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat perhatian Hindia Belanda. Latar belakang penguasaan Jepang. Jepang membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya untuk kebutuhan perang yang mana tersedia banyak di Indonesia. Ambisi Jepang dalam perwujudan kekuasaan imperium besar menguasai berbagai negara, salah satunya dengan menjajah Indonesia. Indonesia memiliki penduduk yang banyak sehingga bisa dimanfaatkan untuk tenaga kerja yang besar. Banyak masyarakat Indonesia yang dapat menjadi tentara yang membantu Jepang. Jepang datang ke Indonesia juga untuk kepentingan migrasi warga Jepang, karena wilayah Jepang dapat dikatakan kecil. Kebijakan pemerintah militer Jepang dalam pembentukan organisasi sosial keagamaan. Pemimpin bagian pengajaran dan agama yang dibentuk oleh Jepang mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama Islam dari seluruh Jawa Timur di Surabaya. Di Jawa Barat, Kolonel Hori menyerahkan para pembantunya orang Jepang yang beragama Islam seperti Abdul Muniam, Inada, serta Muhammad Saido Wakas agar secara bergiliran mengunjungi beberapa masjid besar di Jakarta untuk mengadakan ceramah dan khotbah Jumat. Sebagai gantinya, Jepang mengarahkan ulama dan umat Islam mencurahkan kegiatan keagamaan dan keumatannya lewat organisasi. Organisasi semi militer. Organisasi militer Jepang yang pertama adalah Heiho, pembantu prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiko terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September 1942. Kemudian, pada 22 April 1943, rata-rata anggota Heiko adalah remaja berusia 18-25 tahun yang direkrut untuk membantu prajurit Jepang. Organisasi militer yang kedua adalah Pembelaan Tanah Air atau PETA. PETA atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air merupakan kesatuan militer yang dibuat Jepang di Indonesia pada masa kedudukan Jepang. PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osama Seiri nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harda sebagai tentara sukarela. Organisasi semi-militer Jepang di Indonesia. Seinendan Barisan Pemuda. Organisasi Seinendan ini berdiri tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya para pemuda berumur 14 hingga 22 tahun. Tujuannya melatih dan mendidik para pemuda untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Dan Barisan Pembantu Polisi Keibodan dibentuk tanggal 29 April 1943. Anggotanya berumur 23 hingga 25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Ujinkai, Himpunan Wanita. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya para wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Jawa Hokukai, Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa, dan dibentuk tahun 1944. Anggotanya minimal berumur 14 tahun. Tugasnya adalah mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian. Tujuan organisasi ini adalah untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya pada Jepang demi tercapainya kemenangan
dalam Perang Asia Timur Jaya. Suisi Sintai, Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Pengarahan Romusha. Tenaga kerja Romusha berasal dari desa-desa Kepulauan Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut Romusha atau sistem kerja paksa. Romusha berlangsung selama 3 tahun dari 1922 sampai 1945. Di Indonesia, Jepang memulai membangun kawasan industri bekas jalanan jajahan negara Eropa, di mana terdapat tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang juga membuat propaganda untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Romusha awalnya didukung rakyat karena rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Kebanyakan tenaga kerjanya diambil dari desa-desa dan umumnya yang tidak bersekolah ataupun paling tinggi lulusan sekolah dasar. Semula program ini bersifat sukarela dan sementara, tetapi tenaga kerjanya diperlakukan secara buruk sehingga banyak di antaranya mereka meninggal dunia. Eksploitasi kekayaan alam. Eksploitasi kekayaan alam adalah perbuatan mengambil sumber daya alam dengan berlebihan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Contohnya, seperti menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau kimia yang akhirnya merusak habitat, dan membangun tambang-tambang liar tanpa izin, misalnya tambang batu bara, pasir, dan emas. Eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan Jepang adalah ekstraksi batu bara dan minyak bumi. Ada juga yang dilakukan Jepang yaitu kerja paksa, Romusha, dan berbagai organisasi semi militer. Sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton.